Dalam pertemuan bilateral ini yang menjadi fokus yang akan dibicarakan ada ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pariwisata, juga ada maritim dan pembangunan. Dan yang bisa kita soroti ini juga terkait kerjasama di bidang kesehatan, di mana bulan Februari 2025 lalu, seperti yang ditunjukkan oleh kunjungan kerja Menteri Kesehatan RI ke Australia pada bulan Februari lalu, Indonesia dan Australia tengah menjalin kerjasama kesehatan yang juga menjadi prioritas, yaitu terkait dengan pengembangan tenaga kesehatan dan juga inovasi medis. Sementara di sektor atau di bidang pembangunan, Australia juga memberikan bantuan pembangunan kepada Indonesia dengan tujuan untuk mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan dan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Sejumlah pembahasan nantinya akan dibahas dalam pertemuan bilateral ini. Dan kita saksikan bersama di dalam ruangan tertutup. Di sini hanya ada dua pemimpin negara. Ada PM Anthony Albanese didampingi oleh dua pejabat dari Australia yang termasuk dalam rombongan PM Anthony, dan sementara Presiden Prabowo didampingi oleh Menlu Sugiono dan Mendagri Tito Karnavian. Ya, pemirsa, dalam sejarah hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, hubungan baik kedua negara ini bisa terlihat sudah terjalin lama, dan hubungan itu bisa terlihat dari negara yang pertama dikunjungi oleh setiap Perdana Menteri Australia yang baru terpilih atau baru saja dilantik adalah Indonesia. Ini membuktikan harmonis dan kedekatan hubungan kedua negara. Dan yang terpenting adalah arti penting Indonesia bagi Australia, begitu pula sebaliknya yang saling mendukung di berbagai bidang. Di antaranya ekonomi, sudah pasti pendidikan, kesehatan, pariwisata, maritim, hingga pembangunan. Dan saat ini kita masih menantikan agenda berikutnya dari kunjungan PM Anthony untuk melakukan pertemuan bilateral, di mana PM Anthony dan Presiden Prabowo Subianto masih berbincang hangat begitu, didampingi oleh delegasi dari Australia dan juga Menlu dan Mendagri.
Ya pemirsa, kita saksikan kembali saat detik-detik PM Anthony Albanese baru saja tiba di Istana Merdeka dan langsung disambut hangat dengan jabat tangan erat dari Presiden Prabowo Subianto dan langsung diberikan kesempatan ke podium kehormatan untuk mendapatkan penghormatan dari 4 matra TNI yang telah menyambut kedatangan sejak awal. 3 matra TNI, mohon maaf, 3 matra TNI dan Polri. Dan tadi sempat kita saksikan bersama penghormatan sekaligus lagu kebangsaan kedua negara juga dikumandangkan, diawali dengan lagu kebangsaan Australia dan diikuti dengan Indonesia Raya. Upacara penyambutan kenegaraan yang dilakukan hari ini merupakan upacara penyambutan tamu negara, khususnya PM Australia yang merupakan kunjungan resmi perdana PM Australia Anthony Albanese yang baru saja dilantik bulan lalu dan langsung melakukan lawatan kenegaraannya ke Indonesia. Disambut meriah, tadi kita saksikan dengan iring-iringan yang sempat melewati kawasan Silang Monas, disambut dengan pasukan berkuda dan juga sambutan hangat dari ratusan pelajar dari siswa sekolah dasar hingga menengah atas yang memberi sambutan hangat kepada tamu negara sahabat Indonesia, PM Anthony Albanese. Yang menjadi fokus dari pertemuan bilateral antara kedua pimpinan negara, diantaranya ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, maritim, dan pembangunan. Sektor pendidikan juga menjadi sektor yang paling disorot oleh kedua negara. Mengingat Australia menjadi salah satu negara tujuan studi favorit dan juga unggulan bagi mahasiswa atau pelajar-pelajar Indonesia. Dan bagaimana sebaliknya juga pelajar-pelajar Australia yang melakukan kunjungan studi ataupun penelitian studi begitu antara kedua negara lewat bidang pendidikan. Kedua negara juga menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan ini termasuk pertukaran pelajar dan guru serta pengembangan kurikulum. Kita harapkan dengan pertemuan bilateral kedua pimpinan negara bisa semakin meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan di Indonesia. Mengingat ada program juga yang tengah digalakan oleh Presiden Prabowo terkait sekolah rakyat. Kita harapkan ada hal yang signifikan dan komprehensif yang dapat dibahas dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan ini kita lihat
Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari kunjungan kenegaraan PM Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka, kita akan bergabung bersama jurnalis NTV, ada rekan Hasbi Allah langsung akan melaporkan dari Istana Merdeka Jakarta. Hasbi, silakan dengan laporan Anda. Ya baik Cakri, kami kali ini berada di luar Istana Negara. Tadi PM Australia atau Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bersama Presiden Prabowo Subianto tiba memang pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu kemudian saat ini sedang berbicara mengenai beberapa kerjasama, khususnya kerjasama bilateral. Itu juga sudah dipertegas oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri, Roy Sumirat, menyebut pertemuan kedua tokoh ini akan membahas peningkatan kerjasama di bidang ekonomi hingga pertahanan pangan. Adapun keduanya juga nantinya akan didiskusikan soal isu global karena memang isu kawasan antara Indonesia dan Australia ini sangat dekat, sudah ada hubungan kerjasama dari semenjak 1949. Lalu kemudian memang Anthony Albanese ini sudah tiba pada tanggal 14 Mei kemarin pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, lalu kemudian menuju hotel. Sedangkan Presiden Indonesia dari Brunei Darussalam langsung menuju ke parlemen baru pada pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, menemui Presiden Indonesia Prabowo Subianto, menemui di hotel tempat Anthony Albanese ini menginap gitu. Lalu Anthony juga sempat mengetweet di laman X mengatakan bahwa ini adalah kedatangan ke Indonesia untuk kunjungan luar negeri pertamanya semenjak pemilu di tahun ini, karena Albanese ini terpilih lagi. Lalu kemudian juga Australia dan Indonesia ini tetangga dekat dia sebut, dan sahabat dekat, bekerja sama dengan Presiden Prabowo Subianto. Jadi selama beberapa tahun ke depan nantinya Albanese ini berencana membangun hubungan yang lebih kuat antara kedua negara kita dan juga Australia. Hubungan yang lebih kuat dengan tetangga, yang berekonomi yang lebih kuat dan lebih banyak pekerjaan yang ada di Australia. Jadi memang faktor-faktor kerjasama antara Indonesia, baik itu pertukaran secara pelajar, pendidikan, juga berhubungan dengan pangan dan ekonomi akan dibicarakan. Dan dari sejarahnya sendiri memang hubungan diplomatik Australia-Indonesia ini sudah terbangun sudah 75 tahun, dan Australia menjadi negara yang pertama kali termasuk negara yang pertama kali mengakui kedaulatan Indonesia setelah kemerdekaan, dan sudah menjalin kerjasama bilateral yang luas, baik itu perdagangan, kerjasama keamanan, kemitraan pembangunan, pertukaran budaya masyarakat, anggota organisasi bersama G20, Forum Regional ASEAN, APEC, RCEP, lalu juga ada beberapa hal lainnya terkait dengan letak geografis, dan sempat juga membangun beberapa instansi kuat di Indonesia seperti anti teror yang juga atas dorongan Australia semenjak bom Bali, dan Australia ini mendorong agar penghapusan terorisme terjadi di Indonesia. Ada banyak kerjasama yang tentu dilakukan, dan kami juga nanti akan menunggu statement langsung dari negara, baik itu menunggu dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara langsung, dan juga dari PM Australia yaitu Anthony Albanese. Nah, saat ini posisi saya berada di luar gedung, jadi tidak mengetahui bagaimana situasi yang ada di dalam. Namun dari YouTube Sekretaris Negara tadi sudah jelas bahwa Presiden Prabowo dan juga Albanese sedang berdiskusi, berbincang tentu mengenai kerjasama, dan ada beberapa hal juga sebelum pemilu usai kemarin, ada isu bahwa Rusia akan membangun pangkalan militer di Papua, maka Anthony Albanese ini langsung menelpon Prabowo Subianto. Ini merupakan suatu kedekatan. Apabila ada masalah di Indonesia, tentu langsung dikomunikasi secara langsung lewat kepala negara, bertemu dengan kepala negara, baik itu komunikasi secara langsung maupun juga melalui telekomunikasi. Begitu, Cakri. Ya, baik Hasbi, kita masih sama-sama menantikan apa poin yang akan dibahas begitu terkait pertemuan bilateral antara kedua negara. Seperti yang tadi Anda sebut,
hubungan antara Australia dan Indonesia sempat renggang begitu karena insiden atau tragedi bom Bali. Namun kembali hubungan ini terjalin dengan akrab, dengan hangat, mengingat hubungan antara Indonesia dan Australia sudah terjalin selama 75 tahun sejak 1949. Dan kita juga masih akan menantikan update langsung dari Anda dari kawasan Istana Merdeka untuk menginformasikan kondisi terakhir dari sana. Terima kasih Hasbi, selamat bertugas kembali.